NHK.jp/Indonesia. Tetaplah bersama kami. Warta Berita NHK World Japan, Kamis 11 Januari 2024 bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo. Upaya penyelamatan terus berlanjut di Semenanjung Noto, Jepang Tengah, tempat terjadinya gempa di tahun baru. Kehidupan di pusat-pusat evakuasi makin sulit bagi ribuan warga yang mengungsi dari rumah mereka. Hingga Kamis pukul 9 pagi, setidaknya 213 orang dipastikan tewas dan lebih dari 50 orang belum ditemukan di Provinsi Ishikawa yang terkena dampak paling parah. Di kota Ojima, polisi tengah mencari orang-orang yang hilang setelah kebakaran besar yang dipicu gempa. Kobaran api menghanguskan wilayah seluas hampir 50.000 meter persegi dan menghancurkan lebih dari 200 bangunan di tujuan wisata populer tersebut. Seorang warga perempuan mengatakan sangat sedih karena masih ada orang yang hilang. Ia berharap mereka dapat segera ditemukan. Upaya bantuan terhambat oleh kerusakan jalan dan cuaca musim dingin. Para pejabat mengatakan lebih dari 3.000 orang di kota Wajima, Suzu, dan Noto tidak mendapat aliran listrik. Sebanyak 25.770 orang terpaksa tinggal di tempat evakuasi di seluruh provinsi itu. Kondisi di beberapa pengungsian tersebut makin memburuk. Para dokter dan perawat dari sebuah LSM internasional dikerahkan ke sebuah daerah yang terisolasi dan bekerja di tempat evakuasi yang menampung puluhan lanjut usia. Saudara, seorang pakar memperingatkan bahwa kondisi kehidupan di pusat-pusat evakuasi yang dibuka setelah gempa Semenanjung Noto di Jepang Tengah mengancam kesehatan orang-orang yang tinggal di sana. Ia menyerukan perbaikan secepatnya. Ueda Shinsaku dari Rumah Sakit Ishinomaki Palang Merah Jepang yang mengetuai Asosiasi Kehidupan Pengungsian dan Penampungan Bencana mengunjungi Provinsi Ishikawa yang terkena dampak paling parah bersama 8 anggota staf rumah sakit tersebut dari Kamis pekan lalu hingga hari Minggu. Mereka bekerja di 3 pusat evakuasi di kota Suzu. Ueda menyampaikan lebih dari 90% orang yang tinggal di beberapa pusat evakuasi adalah lansia, serta banyak pengungsi yang tidur di lantai beralaskan selimut dan lainnya. Ia mengatakan mereka tetap mengenakan sepatu di dalam ruangan untuk mengusir hawa dingin. Ueda menekankan bahwa memakai sepatu di dalam ruangan meningkatkan risiko terkena pneumonia dan penyakit lainnya karena debu dari sepatu kemungkinan terhirup saat tidur. Ia menyebutkan bahwa timnya menyarankan kepada para pengungsi di salah satu tempat penampungan untuk tidak mengenakan sepatu di dalam ruangan. Mereka meminta pejabat setempat di tiap tempat penampungan agar menyediakan ruangan untuk bermain bagi anak-anak. Berdasarkan pengalaman gempa besar yang melanda Jepang Timur Laut pada 2011 dan kasus lainnya, Ueda mengungkapkan banyak kematian terkait bencana disebabkan oleh kondisi kehidupan yang buruk di tempat pengungsian. Ia menambahkan bahwa dukungan juga diperlukan untuk memperbaiki lingkungan hidup dan kondisi kebersihan masyarakat yang tinggal di tempat selain pusat evakuasi, misalnya di rumah masing-masing. Pemerintah Jepang akan memberikan kebijakan khusus bagi warga negara asing yang terdampak gempa Semenanjung Noto. Badan Pelayanan Imigrasi akan menerima permohonan perpanjangan masa tinggal bagi orang asing yang terdampak dan telah melampaui batas masa tinggal visanya. Badan tersebut menyatakan kebijakan khusus itu berlaku untuk sementara waktu. Untuk informasi lebih lengkap, Badan Imigrasi mengimbau orang-orang yang berencana mengajukan permohonan agar berkonsultasi dengan Biro Imigrasi Regional terdekat atau Biro Cabang Imigrasi Provinsi masing-masing. Selain itu, bagi warga asing yang mengungsi sementara dari domisilinya atau terpaksa pindah ke daerah lain, permohonan akan diterima di Biro Imigrasi terdekat dari tempat tinggalnya saat ini. Kementerian Kesehatan menyatakan total lebih dari 72.000 orang asing tinggal di 4 provinsi, yaitu Ishikawa, Toyama, Niigata, dan Fukui. Secara terperinci, lebih dari 17.000 warga asing berada di Provinsi Ishikawa, lebih dari 20.000 di Toyama, lebih dari 19.000 di Niigata,
dan 16.000 lebih di Fukui.